Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Selama pekerjaan sebagai seorang arkeolog masih ada di dunia ini, kita akan terus dibuat kaget oleh penemuan-penemuan mancanegara. Penasaran apa saja itu? Inilah beberapa temuan arkeolog zaman dahulu yang berhasil membuat kaget banyak orang. Nomor 10, jari raksasa. Dari zaman dulu sebenarnya sudah banyak rumor kalau manusia raksasa purba memang benar-benar ada di bumi. Padahal aslinya manusia tidak bisa berevolusi menjadi raksasa ataupun pernah bertubuh raksasa. Hanya suatu hari, pria bernama Gregor Spori menemukan jari raksasa waktu dia pergi ke Mesir pada tahun 1988. Katanya jari ini disimpan oleh Nagib sebagai salah satu harta karun keluarga sejak 150 tahun yang lalu. Dengan panjang 40 cm, tebal 7,6 cm, dan juga lebih tinggi dari 5 meter, jarinya sempat membuat heboh dunia ilmuwan. Karena waktu akan dibawa pulang ke Amerika, Nagib mendadak tidak bisa ditemukan dan hanya tersisa sebuah foto saja. Alhasil, fotonya beredar kemana-mana tanpa pengecekan secara menyeluruh. Nomor 9, mahkota Nepal. Ternyata penggunaan mahkota itu bukan hanya diberikan oleh raja ke ratu saja. Karena dari tahun 1717, para pendeta Buddha Vajrakarya di Nepal sudah mempunyai mahkota turun-temurun seperti ini. Vajrakarya sendiri aslinya merupakan sebuah kasta sekaligus nama keluarga yang terkenal di sana. Katanya tidak semua anggota keluarga bisa memakai mahkotanya, melainkan hanya mereka yang sudah duduk di peringkat tertinggi saja. Karena mahkota itu dianggap sama seperti hak istimewa milik Brahmana dalam agama Hindu, di mana mereka harus melakukan fungsi kependetaan yang khusus. Uniknya, bagi siapapun yang mencuri atau ingin mahkota tersebut, konon katanya akan mendapat keberuntungan sepanjang masa. Dan berhubung sekarang mahkotanya ada di Museum Mat New York, apakah artinya acara Met Gala sebenarnya sukses karena keberadaan mahkota ini? Nomor 8, kepala Maya. 2 tahun lalu, para arkeolog di Institut Antropologi dan Sejarah Nasional berhasil menemukan sebuah kepala batu yang diplester dari patung Dewa Jagung Maya kuno. Uniknya, menurut mereka, memang dibuat dari awal hanya kepala saja, sehingga tidak usah mencari badannya ada di mana. Kepala itu diperkirakan sudah berusia 1.300 tahun, di mana Palenque, Meksiko memang terkenal sebagai kota bekas arsitektur suku Maya zaman dahulu. Bahkan, mereka menemukan kepala itu di dalam kolom bawah tanah, di mana suku Maya sendiri percaya kalau kolom merupakan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Kalau kalian tidak tahu, jadi suku Maya punya kepercayaan kalau dunia itu terbagi 3 bagian, yaitu ada langit, bumi, dan dunia bawah tanah. Nah, diperkirakan lokasi kepala ini merupakan perintah dewa untuk dijadikan sebagai portal pergi kemana-mana. Bahkan ada mitos kalau kepalanya merupakan bagian dari kebangkitan Dewa Jagung, sehingga ditaruh di atas tripod dan menghadap matahari saat terbit. Nomor 7, saluran air kuno. Penemuan-penemuan seperti ini sebenarnya yang membuat seorang peneliti menjadi semangat untuk bekerja setiap harinya. Jadi, di tahun 2015 mereka menemukan sebuah sistem saluran air kuno yang merupakan bagian dari kastel bersejarah di Boruhard. Dalam bahasa Parsi, pipa tanah liat itu disebut sebagai tanpuse. Masalahnya karena mereka terbuat dari batu, para arkeolog pun agak kesulitan untuk membongkar ataupun menggalinya. Diperkirakan saluran air yang sudah berusia 3.000 tahun itu punya tembikar di dalamnya untuk dipakai sebagai tempat membersihkan dan juga menjernihkan air. Berarti teknologi bangsa Persian zaman dahulu sudah sangat bagus. Para ilmuwan berpikir kalau sistem air ini dibutuhkan untuk menyiram tanaman sehingga mereka butuh banyak air. Hanya berhubung arkeolog sendiri masih bingung mau dipindahkan atau tidak, alhasil mereka pun belum dapat banyak info lagi. Nomor 6, alat musik berbahaya. Selama ini semua alat musik bisa dipakai untuk menghibur orang. Nyatanya, alat musik bernama gelas harmonika yang ditemukan oleh Benjamin Franklin malah dianggap berbahaya. Karena alat tersebut merupakan total 37 mangkok kaca yang dipasang agar bisa berputar sekaligus menghasilkan 10 nada sekaligus. Dan juga memainkannya juga sangat gampang. Kalian hanya perlu menaruh tangan di atas mangkoknya, lalu bisa muncul nada.
Katanya, pada tahun 1740, musisi bernama Richard Boyd terkenal suka mengelilingi bau alat musik ini dan memberikan pertunjukan ke orang-orangnya. Menurut Johann Friedrich Ritz, kalau orang yang mainnya lagi bad mood, ujung-ujungnya bisa salah paham gara-gara frekuensi musiknya yaitu sekitar 1000 sampai 4000 Hz yang sebenarnya agak susah diterima oleh otak manusia. Nomor 5, tongkat run. Zaman sekarang, kalau melihat tongkat seperti ini di pinggir jalan, mungkin kita mengira sampah saja. Padahal aslinya, tongkat berisi tulisan run itu diperkirakan sudah berusia 800 tahun. Jadi tongkat ini ditemukan oleh arkeolog waktu mereka menggali tanah di Odense, Denmark, di mana prasastinya mengandung kode-kode tertentu. Awalnya, tongkat itu pun terbagi menjadi 3 potongan kayu, di mana secara total sebenarnya cuma punya panjang sekitar 8,5 cm saja. Tapi untungnya tongkat itu bisa digabungkan, di mana ada satu sisi yang tercongkel, sehingga tidak bisa ditransit secara sepenuhnya. Sampai sekarang, tulisannya masih belum pasti, karena peneliti cuma berhasil mentranslate bagian tome, yaitu diduga sang pemilik tongkat oleh kata-kata kesehatan yang baik juga. Nomor 4, lubang persembahan. Kalau teman-teman pergi ke Suan, Cina, jangan kaget apabila menemukan banyak arkeolog di sana. Karena sampai sekarang mereka masih berusaha mencari tahu budaya San Xing Tui yang baru ketahuan pada tahun 1980. Di mana di bulan Juli tahun 2002-nya para arkeolog menemukan 6 lubang pengorbanan yang isinya ada 13.000 peninggalan manusia yang berusia 3.000 tahun. Salah satu penemuannya adalah kotak berbentuk cangkang penyu yang terbuat dari perunggu dan juga batu giok. Katanya, mereka baru pertama kali menemukan benda seperti itu, meskipun sampai sekarang para arkeolog belum tahu untuk apa lubang peninggalan yang ditaruh di sana. Tapi diperkirakan untuk memberikan persembahan ke surga bumi dan juga nenek moyang mereka. Apalagi ada jejak mayat sapi keledai dan juga babi hutan. Cuma yang pasti mereka pun masih sangat bingung kenapa budaya San Xing Tui bisa terpendam begitu lama. Nomor 3, kapal kuno. Normalnya sebuah perahu ditemukan di dalam laut, tapi kali ini arkeolog Perancis malah menemukan perahu kayu berusia 5.000 tahun di Abu Rawars, Mesir. Jadi perahu tersebut dianggap sebagai kapal tertua terbesar dan juga utuh dari zaman kuno. Diperkirakan perahu tenaga suryanya sebenarnya milik raja dinasti pertama, yaitu Fir'aunden, di mana panjangnya mencapai 6 meter dan juga lebar 1,5 meter. Menurut para arkeolog, kapal sebesar itu sebenarnya tidak pernah bertemu air, melainkan dibuat untuk menjadi kuburan saja. Karena orang Mesir pada zaman dahulu percaya kalau mereka pergi ke dunia akhirat menggunakan kapal. Rumornya, kapal kayu ini akan dibawa ke Museum Nasional Peradaban Mesir untuk direstorasi dan juga dipajang di sana. Nomor 2, kepala gabung. Catatan sejarah zaman dahulu sebenarnya masih identik dengan mitos dengan legenda masyarakat. Makanya para arkeolog tidak heran waktu tahu ada raksasa Yunani yang punya 2 kepala gabung seperti ini. Catatan sejarah sebenarnya ada kisah tentang Kap Dewa yang konon berasal dari Patagonia. Dulunya dia diperkirakan punya tinggi 3,6 meter dan diceritakan oleh penjelajah Ferdinand Magellan. Cuma sampai sekarang mereka pun masih kebingungan bagaimana caranya sang raksasa bisa berujung ditemukan dan mengendap di Museum Baltimore, Amerika Serikat. Tapi kisah aslinya bercerita kalau sang raksasa mati di pantai karena tertusuk tombak sehingga harusnya dijadikan mumi saja. Nomor 1, daftar nama orang. Ternyata inspirasi untuk membuat yearbook tiap kali lulus sekolah sudah ada dari zaman batu. Karena para peneliti menemukan prasasti Yunani kuno yang merupakan sebuah batu tablet berisi nama-nama orang. Jadi, prasasti ini awalnya sempat dilupakan dan disimpan di Museum Nasional Skotlandia saja. Setelah diinvestigasi, ternyata 31 nama yang diukir di batu tersebut merupakan nama-nama orang yang dilantik ke Akademi Militer Athena. Katanya, pelatihan FIBIC merupakan pelatihan elit yang dipakai untuk menyiapkan remaja putra menghadapi hidup sebagai anggota masyarakat. Cukup sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.